Assalamualaikum, selamat pagi anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat atau ada yang sakit? Alhamdulillah sehat, Ibu. Sehat, Bu. Alhamdulillah, Bu. Semoga kita masih tetap diberi nikmat kesehatan sehingga kita masih bisa melakukan aktivitas seperti biasanya. Selain itu, jangan lupa ya anak-anak untuk tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan agar dapat memutus mata COVID-19. Secepatnya kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Dan jangan lupa tetap semangat belajar walaupun kita dalam keadaan daring. Baik kita mulai pembelajaran hari ini, berdoa dulu ya. Coba ketua kelasnya pimpin doanya, Nak. Oke, baik, Bu. Baiklah semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita kali ini, marilah kita sama-sama berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk absensi hari ini seperti biasanya, selain kita melakukan absensi via WA, kita juga melakukan absensi via Google Meet. Jangan lupa ketua kelas nanti screenshot kegiatan kita sebagai bukti ya. Bagaimana ketua kelas? Sudah dicek apakah semuanya hadir? Semua sudah hadir, Ibu. Sudah saya cek satu persatu, semua hadir. Oke, mantap. Berarti semuanya aktif ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, kita masuk ke materi yang baru, yaitu kita akan membahas materi usaha dan energi. Jadi, Bu, share screen dulu materi kita. Seperti yang sudah Ibu katakan tadi di awal, jadi materi kita pada kali ini itu tentang materi usaha dan energi. Sebelumnya, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari materi kita pada hari ini. Jadi tujuannya yang pertama itu siswa dapat mendeskripsikan dan mengetahui konsep usaha dan energi setelah menyimak video pembelajaran. Yang kedua itu, siswa dapat memahami materi usaha dan energi serta mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke anak-anak, yang pertama kita nonton videonya dulu agar bisa dianalisis. Video ini mengangkut materi kita hari ini, amati baik-baik. Setelah itu nanti Ibu akan beri pertanyaan. Baik, Bu. Apakah videonya nampak anak-anak? Nampak, Bu. Nampak, Bu.
Seperti video yang sudah Ibu tayangkan tadi, baiklah anak-anak di sini Ibu mau bertanya, apakah bapak tersebut sudah melakukan usaha dalam fisika? Yang bisa jawab boleh open mic-nya. Dan bagaimana dari video yang Ibu jelaskan, yang Ibu tanyakan tadi, apakah bapak tersebut sudah melakukan usaha dalam fisika? Saya Bu mau izin menjawab. Ya, jawab Mangda, apa jawabnya? Jawabannya itu Bu, karena dia sudah mendorong mobil tersebut Bu. Wah, bagaimana anak-anak Ibu yang lainnya? Apakah ada yang mau memberi tanggapan lagi? Saya Bu. Ya, Septi. Bagaimana menurut Muna? Jadi menurut saya Bu, bapak tersebut tidak melakukan usaha karena mobilnya nggak bergerak Bu. Jadi jika mobilnya bergerak, maka orang tersebut dikatakan sudah melakukan usaha. Tetapi jika mobilnya diam, maka usaha yang dilakukannya tidak ada Bu. Ya, itu jawabnya anak. Mobil yang di dalam video tadi itu tidak mobil yang di dalam video tadi itu tidak bergerak. Jadi usaha yang dilakukan si bapak itu yang itu bernilai 0. Tapi jika mobilnya bisa bergerak walau hanya sedikit saja bergeser, itu sudah dikatakan si bapak itu melakukan usaha. Nah, kenapa yang bergerak itu dikatakan usaha? Karena yaitu tadi, dalam fisika, usaha berkaitan dengan suatu perubahan seperti yang kita ketahui anak-anak, gaya dapat menghasilkan perubahan. Apabila gaya bekerja pada benda yang diam, benda tersebut bisa berubah posisinya. Sedangkan bila gaya tersebut bekerja pada benda yang bergerak, maka benda tersebut bisa berubah kecepatannya. Begitu anak-anak. Kasih Bu. Apakah sudah bisa dipahami? Sudah Bu. Sudah Bu. Baiklah, sekarang kita masuk ke pembelajaran inti kita mengenai materi usaha dan energi. Jadi di sini pengertian dari usaha itu merupakan energi yang disalurkan sehingga berhasil menggerakkan suatu benda dengan gaya tertentu. Nah, matematiknya itu usaha bisa dinyatakan sebagai hasil perkalian skalar antara gaya dan perpindahan. Nah, besar usaha jika gaya yang bekerja saat dengan perpindahan itu sama dengan F kali S. Nah, jika besar usaha, jika gaya yang bekerja sudut dengan arah perpindahan, W sama dengan F cos alpha kali S. Nah, untuk anak-anak Ibu semua, yang penting-penting ini bila dicatat. Nanti di akhir pembelajaran Ibu akan memberikan sedikit evaluasi pembelajaran kita pada hari ini. Besar usaha jika arah gaya yang bekerja tegak lurus dengan perpindahan. Jadi ini tegak lurus si bapak ini dengan rumus W sama dengan F cos alpha kali S. F cos 90 kali S. Selanjutnya itu besar usaha jika arah gaya yang bekerja berlawanan dengan perpindahan. W sama dengan F cos alpha kali S. F cos 180 kali S kali S. Nah, yang terakhir itu besar usaha jika gaya bekerja tidak menyebabkan perpindahan seperti yang dilakukan pada gambar ini. Yang selanjutnya yaitu energi, materi energi. Baiklah anak, sekarang di energi. Di sini Bu mau bertanya, apa hubungan bensin dengan sepeda motor ini? Mari sama-sama kita analis gambarnya. Ada yang bisa jawab? Cynthia, bagaimana? Dari gambar yang Ibu paparkan ini, apa
Bagaimana? Bisa, Nak? Saya Bu. Apa itu? Nah, jadi hubungan bensin dengan sepeda motor itu Bu, kalau bensin itu bahan bakarnya sepeda motor Bu, jadi dia saling berhubungan. Kalau tidak ada bensin maka sepeda motor tidak akan bergerak Bu. Iya benar, itu bahan bakarnya. Nah, sekarang apa hubungannya sama kita ini, sama judul besar yang Ibu tayangkan ini? Bagaimana, ada yang bisa jawab? Saya Bu, Iya, Warna. menurut saya Bu, hubungannya sama materi kita itu karena bensin merupakan sumber energi untuk motor. Jika bensin itu habis, maka sepeda motornya nggak bisa bergerak Bu. Ya, bagus sekali, Bu. Jadi artinya anak-anak ini sudah sedikit memahami lah ya materi kita. Jadi Nak, benar seperti yang dikatakan teman kita tadi. Bensin ini yang tertera di gambar kita ini, itu menjadi bahan bakar si sepeda motor, yang artinya bahan bakar ini sebagai sumber energi pada sepeda motor itu tadi. Ketika bensin tersebut habis, maka sepeda motor itu tadi dapat melaju gitu. Nah, apakah sudah bisa dimengerti? Bisa Bu. Oke, Bisa Bu. Bisa Bu. Iya. Berikutnya. Nah, energi ini adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi ini sifatnya kekal, artinya energi tidak dapat musnah, tetapi hanya bisa berubah bentuk dari energi satu ke energi lainnya. Ada beberapa macam energi. Ada energi potensial, energi kinetik, energi mekanik. Nah, yang dimaksud dengan energi potensial itu adalah energi yang dimiliki benda karena ketinggiannya. Jadi energi potensial ini energi yang dimiliki benda, karena ketinggiannya. Jadi secara matematis itu dirumuskan EP sama dengan M kali G kali H. Selain energi potensial, ada juga energi kinetik. Energi kinetik itu energi yang dimiliki oleh benda yang bergerak. Benda yang bergerak itu memiliki energi kinetik karena adanya kecepatan. Yang ketiga itu energi mekanik. Energi mekanik adalah energi hasil penjumlahan antara energi potensial dan energi kinetik. Besarnya energi benda selalu tetap selama tidak ada luar yang bekerja pada benda tersebut. Bila anak-anak sekarang kita akan melakukan percobaan seputar materi kita ini. Nah, seperti bila anak-anak sekarang kita akan melakukan percobaan seputar materi kita ini. Nah, seperti link YouTube yang sudah Ibu bagikan minggu lalu untuk jadi bahan pembelajaran kita, seperti video yang sudah Ibu share ke grup tutorial penggunaan TED pada materi usaha dan energi, apakah itu sudah ditonton anak-anak? Sudah Bu. Belum Bu. Belum Bu. Wah, ada yang udah, ada yang belum ini. Bagaimana ini, ada yang udah, ada yang belum? Padahal itu penjelasan yang pada video itu sudah cukup jelas. Jadi tolong ditonton ya anak-anak, nggak lama kok itu. Waktunya itu sekitar 8 menit. Itu penjelasannya sudah detail yang Ibu kirim di grup itu. Kalau di PPT ini nggak bisa ditayangkan videonya, makanya Ibu kirim ke grup. Iya Bu. Ya Bu, waktunya sedikit lagi Bu. Ayolah Bu, ditambah lagi. Iya. Jadi selain Ibu tayangkan videonya yang Ibu kirimkan itu, di sini Ibu juga
akan kirimkan LKPD, lembar kerja peserta didik ke grup WA kita. Jadi nanti tolong dikerjakan ya anak-anak, waktunya Ibu kasih menit. Bisa lah itu ya sama nonton videonya 10 menit. Bisa, Bu. Waktunya bisa ditambahin lagi, Bu. Terlalu sedikit, Bu. Iya Bu, terlalu sedikit. Bu. Iya Bu, tambahin lagi lah Bu. Oke lah anak, karena ini nih banyak yang minta ini ya tambah waktu. Ibu tambahlah 2 menit lagi untuk mengumpulkan data, analisis data sama kesimpulan sama nonton video. Bisa lah itu ya Ibu. Bisa Bu. Bisa, Bu. Ya udah kerjakan dari sekarang ya, Ibu tunggu 12 menit. Itu LKPD-nya udah bukan ke WA. Nanti siapa yang nggak ngerti bisa ditanyakan kembali kepada Ibu. Nanti siapa yang setelah dikirimkan LKPD-nya ke Japri ke Ibu, nanti Ibu akan tayangkan lembar kerja peserta, lembar kerja yang anak-anak kerjakan. Baik. Iya Bu. Dari kerasnya. Ada yang mau tanya anak-anak seputar LKPD yang udah Ibu kirim tadi? Bagaimana Cynthia, udah paham? Bu, saya mau bertanya. Ya, anak. Rumusan masalahnya minimal berapa ya, Bu? Minimal 3 ya nak, rumusan masalahnya. Oke, Bu. Terima kasih. Ya. Bu, mau bertanya. Ya, Magda. Apa itu? Bu, kalau kesimpulannya boleh satu aja gitu, Bu. Jalan nak, tambahin ya. Kesimpulannya itu kalau bisa minimal 2. Baik, Bu. Ya. Oke nak, waktunya tinggal 3 menit lagi. Kalau udah siap boleh jatuh ke WA Ibu. Nanti Ibu akan pilihkan salah satu LKPD yang anak-anak kerjakan dan nanti Ibu akan tangkan. Baik. Nah, waktunya sudah di sana anak, semua sudah mengumpulkan ke WA Ibu. Nah, di sini Ibu akan pilih kelompok untuk mempresentasikan LKPD yang sudah dikerjakan. Nah, di sini Ibu akan pilih kelompok 3. Mana kelompok 3? Saya, Bu. Ya, tunggu ya, Ibu akan share screen dulu LKPD yang kelompok kalian kerjakan. Atau enggak saya aja nge-share screen, Bu. Iya, coba share screen aja LKPD dari kelompok kalian. Baik, Bu.
Apakah sudah terlihat, Bu? Udah, Pak. Baiklah, saya akan membacakan LKPD yang telah kelompok kami lakukan. Nah, dalam mengumpulkan data, untuk gaya terapan, yang pertama itu ada 500 Newton, massa bendanya 100 kg dan tingginya 7,5 meter, sudutnya 15 derajat, waktunya itu ada 5 sekon, perpindahannya 0 meter dan usaha totalnya 0 joule. Nah, begitu juga untuk percobaan kedua itu gaya terapannya 600 Newton, massa benda 100 kg, tingginya 7,5 meter, sudutnya 15 derajat dan waktunya 5 sekon, perpindahannya 0 meter dan usaha totalnya itu ada 0 joule. Dan untuk gaya 700 Newton, massa 100 gram, tinggi 7,5 meter, sudutnya 15 derajat, waktunya 5 sekon, perpindahannya itu 0 meter, usahanya itu 0 joule. Lalu percobaan yang keempat itu gaya terapannya 800 Newton, massa bendanya 100 kg, tingginya 7,5, sudutnya 15 derajat, waktunya 3 sekon, perpindahannya 3,5, usaha totalnya itu 241 joule. Dan untuk gaya 900 Newton, massa benda 100 kg, tinggi 7,5, sudutnya 15 derajat, waktunya 3 sekon, perpindahannya 12 meter, dan usaha totalnya itu 1700 joule. Nah, jadi dalam menganalisis data itu, pertanyaan yang pertama, tunjukkanlah fenomena dalam hal melakukan usaha pada simulasi PET dan jelaskan mengapa benda tidak bergerak jika gaya yang diberikan kurang dengan massa yang besar. Nah, jawabannya itu yang pertama, fenomena yang terjadi pada aplikasi PET yaitu pengaplikasian usaha dan energi, di mana pada aplikasi ini menunjukkan langsung nilai usaha yang dilakukan dengan memasukkan nilai-nilai tertentu. Dan yang kedua, jika gaya yang diberikan kepada benda semakin besar, maka usaha yang diberikan semakin besar dan jaraknya. Dan yang kedua itu, berdasarkan hasil diskusi, hal-hal yang mempengaruhi besarnya usaha, dan kemudian tentukan rumusan masalahnya. Jadi, besarnya gaya atau F yang bekerja pada benda tersebut. Yang kedua ada besarnya perpindahan atau S pada benda tersebut akibat gaya yang bekerja. Dan yang ketiga, arah gaya terhadap perpindahan benda tersebut. Nah, jadi kesimpulannya, semakin besar gaya yang diberikan kepada benda, maka usaha dan perpindahan benda semakin besar. Hal-hal yang mempengaruhi besarnya usaha adalah gaya yang bekerja pada benda, besarnya perpindahan benda. Baik, Bu, demikianlah hasil dari LKPD kami. Bagaimana, Bu? Oh, tunggu, lupa itu. Wah, LKPD-nya bagus sekali ya. Anak-anak, ayo beri tepuk tangan pada kelompok 3. Karena waktunya ini udah mau habis, di sini Ibu akan kasih tugas tambahan seperti yang udah Ibu katakan di awal pembelajaran tadi. Di sini Ibu akan beri tugas tambahan untuk anak-anak kerjakan. Nah, itu tugas tambahan yang Ibu beri nanti dikumpul minggu depan sebelum pembelajaran kita dimulai. Soalnya ada 2, Ibu akan kirimkan ke grup kelas kita. Bagaimana? Anak-anak? Paham, Bu. Bagaimana? Paham, Bu. Paham, Ibu. Baiklah, selanjutnya ketua kelas tolong di SS pembelajaran kita hari ini, terus nanti kirimkan ke grup kita sebagai bukti bahwasanya kita sudah melakukan pembelajaran hari ini. Bagaimana ketua kelas? Apakah masih ada di rumah lagi? Ya, Bu. Baik, tuh teman-teman sekalian, tolonglah dibuka kameranya biar kita SS pembelajaran kita kali ini.
Yuk, buka semua. Coba anak on cam dulu bentar, yang bisa on cam. Biar ketua kelas kita nanti SS untuk bukti bahwasanya kita sudah melakukan pembelajaran hari ini. Izin Bu, di tempat saya jaringannya kurang Bu. Kalau on cam bisa mati. Ibu, Izin Bu, tempat saya juga Bu. Ya. Bagaimana Rizky, udah di SS? Oke, baik. Oke, kita mulai ya semua. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah Bu, sudah di SS Bu. Bella untuk anak-anak itu jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. Assalamualaikum Ibu, izin pamit dulu ya. Baik Bu. Baik Bu, terima kasih. Jangan lupa dikumpul tugasnya. Ya Bu. Ya Bu. Iya Bu.